Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Sampailah ia ke kotanya sendiri, maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih baik, lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah karena Ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, dua figur pribadi tampilkan bagi kita untuk kita renungkan dan kita upayakan yang lebih baik. Abraham sebagai figur yang percaya sepenuhnya kepada karya Tuhan. Satu-satunya anak yang dikasihnya dikatakan supaya dikurbankan sebagai persembahan pada Tuhan. Abraham taat. Tidak ada keraguan, karena ia percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan segalanya. Dan benarlah, ketika ia hendak mempersembahkan Ishak, Tuhan memberi gantinya seekor domba yang menjadi persembahan. Keyakinan, kepercayaan yang dimiliki Abraham menjadikan dirinya memperoleh berkat yang begitu besar. Dikatakan di sana bahwa akan memberkatinya berlimpah-limpah dan membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Berkat yang diperoleh oleh Abraham tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi generasi, bagi orang-orang berikutnya. Lain halnya dengan figur beberapa ahli Taurat yang melihat peristiwa penyembuhan yang dibuat oleh Yesus. Mereka bukan percaya tetapi berkomentar dalam hati, "Ia menghujat Allah." Ahli Taurat ini semacam menjadi wasit, menjadi hakim yang menentukan benar tidak, yang menjadi penentu salah atau benar. Tetapi ia tidak percaya. Akhirnya dia tidak memperoleh sesuatu bagi hidupnya, tetapi yang terjadi adalah perselisihan. Dia berselisih, mereka berselisih dengan Yesus. Dan mereka tidak memuliakan nama Tuhan, tetapi berkutat dengan pikiran, dengan persoalan-persoalan yang tidak perlu, yang mereka pikirkan, yang mereka dambakan. Maka baik saudara sekalian, marilah kita mohon supaya
dari dua figur yang kita renungkan membuat kita menjadi orang-orang yang semakin bijak, semakin memuliakan Tuhan oleh karena iman kita. Tuhan menyertai kita kini dan sepanjang masa.